Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Reina Aina Diana dari Teknologi Pangan Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tutorial mengenai proses pembuatan produk olahan dari daging, yaitu bakso. Nah, pastinya teman-teman semua udah tahu kan apa itu bakso? Yap, bener banget. Menurut Arif et al. 2012, bakso merupakan produk makanan yang berbentuk bulat yang terbuat dari campuran daging ternak dan pati serta bahan tambahan pangan lainnya. Nah, daging ini merupakan sumber protein hewani yang tinggi loh, sehingga mudah mengalami kerusakan karena adanya pertumbuhan mikroba. Nah, untuk mengatasi hal ini perlu adanya pengawatan dan pengolahan. Salah satunya proses pembuatan bakso ini, guys. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembuatan, perlu teman-teman ketahui bahwa kandungan gizi dari daging ini menurut SNI tahun 1995 terdiri dari minimal 9% protein, kemudian maksimal 2% lemak, maksimal 70% kadar air, dan maksimal 3% kadar abu. Nah, biasanya dalam pembuatan bakso kita menggunakan daging sapi segar, di mana daging sapi segar ini mengandung 70% kadar air, 19% protein, dan 3% dari lemak. Nah, menurut Tawa dan Vitasari 2020 menyatakan bahwa prinsip pembuatan bakso ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu penggilingan daging, kemudian pembuatan adonan, pencetakan, dan perebusan. Oke, yuk langsung saja kita siapin alat dan bahan untuk membuat bakso. Bahan yang digunakan adalah 500 gram daging sapi segar, 100 gram tepung tapioka, 75 gram es batu, 1 butir putih telur, setengah sendok teh baking powder, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh kaldu sapi, 1 sendok teh bawang putih bubuk, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula. Dan alat yang digunakan adalah chopper, timbangan, pisau, dan panci. Nah, itu tadi adalah alat dan bahan yang digunakan untuk proses pembuatan bakso sapi ini. Selanjutnya, yuk langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghaluskan daging sapi segar sebanyak 500 gram dengan chopper, di mana penghajuran ini bertujuan memudahkan pembentukan adonan dan memecah dinding sel serabut otot daging sehingga aktin dan miosin yang merupakan pembentuk tekstur dapat diambil sebanyak mungkin. Selanjutnya, ditambahkan es batu pada daging yang telah halus. Penambahan es batu selama penggilingan ini bertujuan untuk menjaga daya elastisitas daging tetap terjaga, sehingga bakso yang dihasilkan akan lebih kenyal. Dan biasanya untuk hasil lebih baik, es yang ditambahkan sebanyak 10-15% dari berat daging. Kemudian ditambahkan tepung tapioka sebanyak 100 gram pada daging yang telah halus. Penambahan tepung tapioka ini bertujuan untuk memperbaiki tekstur, meningkatkan daya ikat air, menurunkan penyusutan akibat pemasakan, dan meningkatkan elastisitas dari produk. Kemudian ditambahkan putih telur dan soda kue, di mana putih telur merupakan bahan pengenyal yang alami, sedangkan soda kue merupakan bahan pengenyal sintetis yang diizinkan. Putih telur atau albumen mengandung sejumlah protein yang tinggi, dan apabila dipanaskan akan menggumpal, membentuk gel dan mengompakkan daging. Sedangkan soda kue bila dipanaskan, asamnya akan bereaksi dan membentuk garam, air, dan gas yang akan menyebabkan mengembangnya bahan untuk memberikan cita rasa gurih pada bakso yang dihasilkan. Setelah itu, diberikan penambahan bumbu-bumbu untuk memberikan cita rasa gurih pada bakso yang dihasilkan. Kemudian, adonan diaduk hingga rata. Sambil menunggu adonan kalis, dapat dilakukan pemanasan air untuk merebus bakso. Saat air sudah mendidih, bakso dibentuk bulat menggunakan tangan dan bantuan sendok, kemudian direbus pada air mendidih. Apabila bakso sudah naik ke atas permukaan air, maka bakso sudah matang. Ini adalah hasil bakso yang sudah matang. Nah, itu tadi adalah proses pembuatan dari bakso sapi. Berikut adalah perbandingan organoleptik dari bakso sapi yang telah dibuat dengan bakso sapi komersil dengan merek Bernard. Setelah diamati, kedua bakso ini memiliki organoleptik yang hampir sama, di mana tekstur bakso sama-sama kenyal dan halus. Tekstur bakso dipengaruhi oleh kualitas dan jenis bahan baku daging yang digunakan, jenis dan presentasi tepung pati, serta pada proses pembuatannya.
Dari segi warna, bakso sapi ini memiliki warna coklat abu-abu. Perubahan warna pada daging yang dimasak akibat adanya hasil denaturasi globin dan dipengaruhi oleh karamelisasi karbohidrat, serta reaksi Maillard antara gula-gula produksi dan asam amino. Rasa dari bakso ini gurih dikarenakan adanya penambahan bumbu, diantaranya garam, bumbu penyedap, dan bawang putih merica. Bakso ini juga memiliki aroma yang khas. Aroma yang khas ini dipengaruhi oleh aroma daging, aroma tepung bahan pengisi, bumbu-bumbu, dan bahan lain yang ditambahkan. Oke, selesai sudah video kali ini. Semoga dengan adanya video tutorial proses pembuatan bakso dari daging sapi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Thanks for watching and see you in the next video.